Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati bersama rekan saya yaitu Suraj Anggarda Permana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akses permodalan. Apa sih itu modal? Modal adalah aset dalam bentuk uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian, jenis-jenis modal. Yang pertama, menurut penggunaannya. Ada modal investasi, yaitu modal yang paling penting dalam memulai sebuah usaha. Kemudian ada modal kerja. Modal kerja ini adalah yang sifatnya jangka pendek. Contohnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan juga persediaan. Kemudian ada modal berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada modal perseorangan. Modal perseorangan ini yaitu modal yang dimiliki oleh masing-masing orang yang memberi keuntungan bagi pemegangnya. Kemudian ada modal sosial. Modal yang dimiliki oleh perseorangan untuk kepentingan keuntungan bersama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suraj Anggarda. Baik, terima kasih untuk saudari Dia. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suraj Anggarda Permana dari kelas 3 MPD 3 Karyawan. Baik, materi selanjutnya adalah faktor penentu keuangan. Faktor penentu keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi ekonomi perusahaan. Yang kedua, kematangan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, sifat dasar aset-aset perusahaannya. Yang keempat, pilihan-pilihan pemilik untuk utang atau dengan modal sendiri. Selanjutnya, ada sumber-sumber modal. Sumber modal yang pertama adalah pembiayaan utang atau modal sendiri. Dilihat berdasarkan hal berikut. Yang pertama adalah kemampuan laba potensial. Yang kedua, risiko keuangan. Yang ketiga, pemungutan suara. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan usaha. Terdapat dua sumber pendanaan usaha, yaitu pendanaan ekuitas atau modal sendiri. Dapat diperoleh dari tabungan pribadi, keluarga, atau saudara. Yang kedua adalah pendanaan dari utang atau pinjaman. Dapat diperoleh dari investor, pemasok bahan baku, perusahaan-perusahaan besar, bank-bank komersial. Yang ketiga, pemasok bahan baku dan pemberi pinjaman berupa aset. Contohnya adalah kredit perdagangan dapat dibayar dengan uang. Kemudian pinjaman dan sewa peralatan. Selanjutnya adalah pinjaman berbasis kekayaan. Mengamankan jaminan pinjaman dengan kekayaan modal kerja. Kemudian ada pabrik, dan yang terakhir bank-bank komersial. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, sumber-sumber pendanaan lain. Yang pertama adalah perusahaan muda ventura, merupakan kelompok investor yang memasukkan uangnya pada usaha bisnis baru. Dan yang kedua atau yang terakhir, institusi keuangan berbasis komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.